3 mesin, 4 material. Ada satu ketinggalan yaitu metode. Nah, di manajemen ini manusia itu sangat penting karena siapa yang akan mengelola manajemen bukan manusia ya, kan yang mengelola manajemen manusia. Nah, terus uang itu perlu di manajemen karena kalau tanpa uang manajemen tidak akan jalan. Ya sama manusia, kalau misalkan tidak ada manusia, manajemen tidak akan jalan. Terus ada uang, ada apa ini? Mesin, ada material, ada metode. Ada pertanyaan? Jadi yang kalian silakan bertanya. Kalau material itu kayak misalkan kalau pertama bangun manajemen kan kayak ada sarana dan prasarana kan, ada pembangunan material itu. Terus kalau rasa, terus kalau pemasaran itu ya kayak misalkan yang sesuai direncanakan dari awal, karena misalkan kalau manajemen yang seperti properti ya kayak jual apa segala macam gitu, otomatis ada pemasarannya gitu, penjualan gitu, hasil dari manajemen, hasil dari perusahaan. Misalkan dia harus beli dari mana, siapa yang akan konsumen, siapa yang menjadi klien. Terus dari yang metode ini sangat perlu dalam manajemen karena di sini kita akan tahu mereka akan pakai metode apa, di organisasi tersebut, pakai metode apa dalam manajemen tersebut. 3. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan. Terus yang kedua pengorganisasian. Terus 3 pengolahan. Terus yang terakhir pengawasan. 4 pengawasan. Oke. Yang pertama di fungsi manajemen ini ada perencanaan. Otomatis kalau di manajemen itu kan ada perencanaannya. Maksudnya di manajemen kita itu harus berbuat apa, harus memproduksi apa, harus berbuat apa. Ini perencanaan. Terus pengorganisasian ini juga penting. Kalau kan di manajemen itu ada pengorganisasiannya, pengumpulan beberapa orang gitu. Jadi sangat penting karena tidak akan ada manajemen kalau tidak ada pengorganisasi yang maksudnya pengelompokan orang. Ini penting. Terus yang ketiga, pengarahan. Nah, setelah semua rencana selesai, pasti ada yang dibilang pengarahan. Pengarahan itu kayak misalkan dari ketua manajemen itu yang mengarahkan kepada karyawannya, dan maksudnya kayak mengarahkan ya kayak ini yang kita sesuai rencanakan gitu, yang sesuai rencana dari awal, selalu mengarahkan gitu. Terus pengawasan atau monitoring, mengawasi ya, misalkan kan rencana sudah berlangsung dari awal, ada pengorganisasian, ada pengawasan, terus ini ada pengawasan yaitu mengawasi manajemennya, kayak misalkan karyawan gitu,
Demos yang berarti rakyat. Sementara Kratos berarti pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Nah, di Indonesia itu menganut sistem demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki perwakilan rakyat. Dalam teknik dribbling, pemain bisa menggunakan dan dua sisi kakinya untuk mengirim bola, ada kaki dalam dan kaki bung. Contohnya yaitu mengirim bola kaki dalam seperti bagian-bagian di sini dan kaki punggung bagian-bagian di sini. Yang kedua itu mengempar bola atau passing. Passing adalah teknik mengempar bola yang dilakukan oleh suatu pemain yang tidak lainnya. Contohnya itu ketika kita melihat teman kita yang melanggar, kita akan mengirimnya bola ke situ supaya teman kita bisa mengirim bola ke teman yang lain. Yang ketiga itu menendang bola atau shooting.
Shooting merupakan teknik dasar permainan sepak bola. Pasalnya dengan teknik inilah pemain dapat menciptakan gol ke gawang. Contohnya itu ketika teman kita menendang bola yang supaya bisa mencetak gol. Adapun yang mengontrol bola atau trapping. Trapping dilakukan ketika pemain menerima bola untuk mengontrolnya dengan baik. Contohnya itu ketika teman kita mengontrol kita harus menjemput bola untuk mengontrolnya. Yang terakhir itu menjemput bola. Selain menggunakan kaki, para pemain bola juga dapat menggunakan kepala. Ya. Dari teknik dasar ada yang bisa ditanyakan atau ada yang belum tidak mengerti? Ya, itulah tadi pembahasan kami. Mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat memaparkan materi tentang struktur sosial. Struktur sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu horizontal dan vertikal. Yang dimaksud dengan horizontal merujuk pada hubungan atau interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki posisi atau status sosial yang relatif sama. Sedangkan vertikal adalah merujuk pada hubungan atau interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan hierarki atau posisi sosial yang signifikan. Struktur sosial terbagi, ciri-ciri struktur sosial terbagi menjadi tiga, yaitu ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Bentuk diferensial sosial. Yang pertama, ras, suku bangsa, agama, dan gender. Stratifikasi sosial merupakan